Oke oke. Iya begini Pak Kepala, Baik. jadi, tadi, kami sempat duduk bersama dengan, beberapa siswa dan beberapa guru, kemudian kami mendiskusikan akan pentingnya bagaimana menguatkan akhlak mulia dan meningkatkan, keterampilan berkritis di kalangan Hmm, siswa. hmm. Tapi, mungkin sepengalaman Pak Kepala di sekolah kita ini, di Semak Kota Bima ini, apa sudah ada kira-kira program yang sudah, berorientasi untuk mendorong penguatan akhlak mulia dan keterampilan berpikir kritis mungkin Hmm. selama ini yang pernah dilakukan selama ini? Ya, baik, akhlak mulia itu sendiri kan sudah tegak kokoh Iya. dalam satu paket kegiatan dari di Imtak itu ada Rohis, ya, anak kegiatan Imtak itu sendiri. Kemudian ada mentoring, nah, ada acara pengajian siswa. Iya iya. Kemudian ada literasi, ya, seperti Pak Taman usulkan itu, literasi kitab suci. Kemudian pemilihan antar kelas yang pemberian piala bergilir kelas yang Iya iya iya. pelaksanaan intaknya itu relatif maju, kita akan berikan atensi. Nah, itu. Kemudian belum lagi melalui wadah seni Islami yang kita kembangkan, Marawis, seni dan kreasi, tentunya dipayungi oleh nilai-nilai agama. Ya, arahnya satu, murahnya itu meningkatkan apa namanya, akhlak mulia dan budi pekerti anak itu sendiri, sehingga tumbuh tidak hanya dalam bentuk kognitif, tapi sentuhan-sentuhan seni-seni religius itu. Nah, berarti memang sekolah kita ini penguatan akhlak mulianya sudah berjalan dengan beberapa kegiatan ekstra itu ya. Ya. Nah, lantas kalau kemudian ini ada masukan untuk membentuk satu kegiatan ekstra khusus yang mewadahi satu tadi penguatan akhlak mulia dan satu yang kedua adalah keterampilan berpikir kritis, kira-kira posisi sekolah bagaimana nih? Ya, baru 1 bulan lalu kita sudah bentuk ya ketika Pak Taman berdua daerah. Ya, itu yang kita cari, kita go nasional itu. Lewat apa namanya, suatu wadah yang namanya karya tulis ilmiah. Ya, tulis ilmiah, kemudian urutannya ke bawah itu ada TTG, karya teknologi tepat guna. Kemudian opsi olimpiade siswa penelitian di Indonesia itu, kemudian ditambah lagi dengan apa, tidak hanya STEM, ada wisata riset. Wisata riset ini kita kembangkan bagaimana penelitian ini dilaksanakan dengan cara terhibur dan menggembirakan siswa. Tidak hanya itu, tidak hanya untuk lomba-lomba berkaitan penelitian ilmiah, tetap seluruh lomba itu ada wadahnya satu, harus diwadahi satu tunggal itu. Kita himpun dari berbagai guru-guru yang potensial di bidang itu, lalu kita kembangkan. Jadi dalam waktu dekat ini kita sudah niatkan untuk opsi, kita niatkan untuk STEM, kita niatkan untuk TTG sudah. Bahkan ini ada lomba-lomba tingkat provinsi itu, kita pusat prestasi nasional kita selalu bidik paket lomba yang ada di situ supaya kita ikuti. Oke, berarti jadi tepat nih ada wadah yang sekarang yang akan mulai berjalan, yaitu komunitas sains remaja ya, komunitas sains remaja yang memang kita lihat peserta didik ini sangat antusias. Lalu kemudian bentuk dukungan sekolah ke depan terhadap komunitas sains remaja yang ini bagaimana? Ya, ada lain, dituangkan dalam program, kemudian musyawarahkan dengan guru pembina, kemudian kita mintai saran dan pendapat dari komite sekolah. Kan ini harus sinergis itu semua supaya program ini utuh. Dari satu komunitas itu kan satu mata rantai yang tidak boleh putus. Alhamdulillah akan berjalan ya, karena apalah artinya kita bisa sendiri tapi siswa tidak diajari. Betul. Jadi bahkan kita kemarin kan sudah ada rumah produksi kan kita angkat, kemudian 94 News ya, kemudian satu lagi semesta literasi. Anak tumbuh tidak hanya di dalam tembok sekolah tapi juga di luar. Dia berkembang dengan sendiri.
apapun kegiatan itu sudah berliterasi. Mau nonton film, pameran, mau ke tempat wisata, mereka menulis. Iya, Dan iya. sudah ribuan judul ini. Luar Ya, ribuan biasa. judul buku dia baca lah ya. Nah, Nah, ini alhamdulillah ini yang kita. oke, baik. Jadi sekolah ini sudah mulai mengelola program itu yang dengan melibatkan peserta didik kita ya Pak Kepala ya. Oke, baik. Jadi kami menunggu nanti hal-hal positif lainnya lagi Pak Kepala. Terima kasih informasinya Ya, berkaitan sama-sama. dengan cara sekolah untuk meningkatkan akhlak mulia dan keterampilan berpikir kritis, termasuk diantaranya adalah bagaimana mensupport pelaksanaan komunitas remaja yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis ini. Saya kira demikian Pak Kepala. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Oh hebat. Oke. Semoga ilmunya dapat Amin. dimanfaatkan untuk sekolah dan masyarakat sekitar. Amin. Ibu Nur Zaitun, Alhamdulillah baik juga. terima kasih. Seperti yang saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu, tampaknya kita perlu diskusi nih. Kenapa? Karena ada beberapa masukan dari siswa kita yang berkaitan dengan keinginan mereka untuk meningkatkan lagi bagaimana relasi atau hubungan dia dengan sesama dan termasuk meningkatkan lagi kualitas keterampilan berpikirnya. Nah, saya itu melihat kita di SMA 4 ini kan punya guru-guru potensial nih, seperti Bapak Ibu guru nih. Nah, perlu, ya kan? Perlu kita duduk rembuk bersama. Kira-kira kita akan coba menggali nih. Kira-kira harapan murid ini kan sangat mulia, tetapi saya ingin menggali. Kira-kira selama ini atau sebelum ini gitu, apa sudah ada program dari sekolah untuk menguatkan akhlak mulia dan keterampilan berpikir kritis? Mungkin yang mau mulai siapa nih yang coba? Kalau untuk akhlak mulia mungkin memang sudah berjalan cukup lama. Salah satunya mentoring agama Islam sudah berjalan 12-13 tahun sejak Pak Haji Jafar yang memimpin. Masih belajar sampai sekarang. Kemudian imtaknya juga tetap jalan tiap hari Jumat. Sholat Jumat juga gitu. Kalau untuk program meningkatkan keterampilan berpikir kritis, Pak, mungkin ada pengalaman selama ini mungkin? Ya. Iya, kalau untuk pembinaan yang berkaitan pengembangan berpikir kritis siswa mungkin ya selama ini kita agak kurang sih sebenarnya ya. Walaupun ya kita ya rutinitasnya tiap tahun kita ada pembimbingan untuk OSN gitu ya, Olimpiade. Jadi saya kira mungkin masih kurang ya, butuh lebih lagi mungkin harapannya anak-anak butuh mewadahi lagi ya. Nah, mungkin dari Ibu Nur Julianti mungkin bisa pengalamannya selama ini di sekolah ini. Kalau program dari sekolah seperti yang dikatakan Pak Amar itu untuk keterampilan berpikir kritis hanya sekedar dalam program pembinaan Olimpiade saja. Tetapi kalau untuk wadah khusus nggak ada, kecuali kami sebagai guru kelas itu mengusahakan pembelajaran yang meningkatkan proses berpikir kritis siswa. Itu saja. Berarti sebetulnya dalam kelas juga sudah ada upaya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, ini kan ada hal yang saya amati ini. Ternyata siswa kita nih ingin agar tadi disebutkan oleh Bu Nur Julianti ada wadah khusus untuk menampung dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berelasi ya, membangun hubungan dengan orang lain. Ini terkait dengan akhlak mulia kan. Kalau wadah khusus itu dalam bentuk kegiatan ekstra, kira-kira bagaimana, Bu? Apa yang nanti ketika wadah ini terbentuk, apa yang Bapak Ibu bisa berikan dukungan agar ini bisa berjalan? Iya. Nah, kalau dalam wadah khusus kegiatan ekstra saya setuju. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita mengadakan kegiatan ekstra dalam proses peningkatan berpikir kritis siswa, kita punya waktu yang lebih maksimal untuk pembimbingan siswa. Punya waktu. Nah, yang kedua mungkin ada bantuan yang lebih maksimal dari guru-guru yang berpotensi untuk membina mereka, karena pada pagi hari kan kita konsentrasi untuk mengajar. Kalau waktunya ditetapkan untuk kegiatan ekstra, insya Allah
insya Allah bisa semuanya. Kalau bisa mungkin ada tambahan dari Pak Amar, apa yang bentuk dukungan yang bisa Pak Amar berikan ketika wadah ekstra ini ya diamini oleh sekolah ini Ya. terbentuk. Saya setuju kalau terbentuk ya anak-anak ada wadahnya sendiri untuk mengembangkan berpikir kritisnya. Kalau dari saya sendiri kebetulan saya mengajar kimia sama PKU gitu ya. Mungkin dari sisi karya ilmiah atau penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kimia atau kewirausahaan mungkin saya bisa. Karena saya lihat juga banyak potensi yang bisa kita gali untuk dijadikan materi penelitian mungkin ya, untuk penelitian atau untuk karya ilmiah terkait dengan kewirausahaan mungkin atau potensi lokal kita itu bisa juga dikaitkan dengan kimia bisa, kewirausahaan juga bisa. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Zaitun apa nih yang bisa kita support ketika ini wadah ini bisa terbentuk ke depan? Ya, bentuk support saya mungkin sebagai guru bidang studi fisikanya, yang mungkin kita melakukan pendampingan, apalagi mungkin mereka membuat teknologi tepat guna, mungkin untuk penyediaan alatnya kita lebih mempermudah. Mungkin kalau ada alat-alat bantu dari laboratorium ya kita siapkan untuk mendukung dari kegiatan siswa tersebut. Oke, baik. Mungkin dari sisi SDM ya, Bapak Ibu ini kan punya kompetensi ya di bidangnya masing-masing ya. Nah, itu yang saya tangkap. Baik, Bapak Ibu terima kasih, jadi diskusi kita hari ini akan semakin menguatkan bahwa sebetulnya ini penting ya kita wadahi pengembangan akhlak mulia dan keterampilan berpikir kritis murid kita di satu wadah kegiatan ekstra ya, yang mungkin nanti kita belum tahu bentuk wadahnya seperti apa, tapi mungkin nanti kita akan diskusikan dengan siswa yang akan mendesain, mengembangkan dan merancang program itu. Tapi sebelum itu nanti saya akan juga diskusi dengan kepala sekolah. Saya kira itu, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kembali selamat bekerja, selamat bertugas dan selalu menuntun murid kita dengan semangat merdeka belajar. Gimana kabarnya semuanya ini hari ini? Sehat ya? Tadi jam pelajaran apa di kelas? Kelas 12.5, jam pertamanya PKU. 12.5, jam pertamanya? 12.5 jam pertamanya PKU. Ya. Kalau ini? Untuk kelas 10-2 itu bahasa Indonesia tadi. Bahasa Indonesia, oke baik. Pak Guru nih sengaja nih manggil kalian sini kan kita lanjutkan diskusi kita kemarin. Kan ada keinginan nih dari anak-anak bahwa ini perlu nih kita menguatkan akhlak mulia dan keterampilan berpikir kritis, ya kan? Nah, tapi sebelumnya Pak Guru mau tahu sepengalaman kalian pernah nggak terlibat dalam program penguatan akhlak mulia dan keterampilan berpikir kritis selama ini di sekolah? Mungkin dari OSIS mungkin yang bisa memberikan informasi, ayo. Buat yang berkaitan dengan penguatan akhlak mulia itu insya Allah pernah Pak, karena di sekolah ini terdapat program-program khususnya. Yang pertama itu di sekolah ini sudah terdapat organisasi yang namanya ROHIS. Jadi organisasi ini namanya ROHIS, itu kepanjangannya Rohani Islam. Nah, organisasi ini berkhususkan pada agama Pak. Jadinya tuh setiap anggota siswa semampat yang gabung ke organisasi ini, itu tuh khususnya tuh mereka mempunyai ini skill khusus yang ada di bidang keagamaan. Nah, terus juga mereka juga memiliki, insya Allah memiliki akhlak yang baik. Baik, berarti sudah ada ya pada prinsipnya ya. Ya, sudah ada program untuk penguatan akhlak mulia. Ya. Nah, kalau program untuk peningkatan keterampilan berpikir kritis nih, ada enggak kira-kira yang secara khusus mengarahkan, mewadahi murid-murid kita untuk mengembangkan itu? Gimana menurut OSIS lagi nih? Ayo OSIS lagi. Ada enggak? Mungkin buat kegiatan seperti kayak melatih kita keterampilan dalam mungkin menulis atau menciptakan sebuah artikel atau sebuah esai gitu Pak Guru ya. Kita mungkin ada program gitu dan kita sangat mendukung program ini. Kayak ada organisasi atau ekstrakurikuler itu yang dinamakan Youth Science Student. Itu kayak kita dilatih buat gimana sih cara kita untuk kedepannya agar kita dapat membuat esai yang mungkin terpenuhi dalam kegiatan lomba tersebut. Jadi di dalam organisasi itu teman-teman saya juga banyak yang ikut. Kita dilatih untuk menciptakan sebuah karya yang mungkin tepat atau harus dilengkapi oleh sesuai dengan
juknis yang telah dikasih dalam lomba tersebut. Jadi kita diajarin bahwa di organisasi itu gimana cara penulisan esai atau artikel yang benar. Baik. Jadi kita juga dibimbing sama guru-guru yang lain. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan Pak Guru, kalau seandainya gitu ya, ini keinginan teman-teman kalian kemudian diwadahi oleh sekolah dengan adanya satu kegiatan ekstra untuk tadi melatih keterampilan berpikir kritis, kira-kira apa usulan nama untuk kegiatan ekstra itu? Dari saya. Mungkin dari saya usulan namanya itu Youth Science Club. Youth Science Club. Kira-kira Ya. programnya apa yang diusulkan? Mungkin bisa ada 3, yaitu TTG, opsi, dan apa lagi? Apalagi ayo. STEM ya. Dan STEM ya. Jadi fokus pada 3 hal itu ya. Iya. Nah, lalu untuk sampai ke sana agar program ini berjalan dengan lancar, nanti tiap minggu kira-kira baiknya berapa kali dalam 1 minggu kegiatannya? Kira ada yang bisa mengatakan? Ayo. Nah, menurut saya ya kalau untuk kegiatan itu supaya lebih efektif itu 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam Ya, seminggu. supaya kita lebih fokus misalnya misalnya kan 2 kali seminggu. Nah, 1 kalinya itu kita materi, terus kedua kalinya itu kita melaksanakan tugas seperti itu supaya akan lebih efektif untuk kedepannya seperti Oke. itu. Nah, jadi itu mengenai pelaksanaan programnya. Nah, Ya. agar mendapatkan dukungan dari semua siswa, nih, kira-kira posisi siswa nanti dalam komunitas ini sebagai apa? Dari sisi keanggotaannya mungkin atau bagaimana? Ayo, sebagai siswa. Kalau mungkin dalam komunitas ini untuk sebagai siswa itu Sebagai anggota. sebagai anggota dia. Hmm. Tapi sebelum kita merekrut mereka sebagai anggota tuh kita perlu beri dulu edukasi tentang apa itu komunitas yang sedang diperjalankan ini, tentang apa aja programnya, pelaksanaan programnya, baru kita bisa merekrut mereka sebagai anggota. Baik, bicara edukasi nih. Nah, coba ke bicara edukasi nih, bagaimana cara kita mengedukasi teman-teman kalian agar mau terlibat dalam kegiatan ekstra komunitas diusulkan oleh ini? Ayo, mungkin ada yang, ayo, bagaimana? Mungkin dalam kita untuk edukasi nih Pak Guru ya. Kita kan udah di era digital gitu ya. Kita bisa kayak buat pamflet gitu di IG bahwa ada organisasi baru nih atau ekstrakurikuler baru yang ada di SMA Negeri 4 Kota Bima. Tapi bisa juga kita dalam tatap muka gitu. Di dalam kelas kita bisa bahwa kita SMA Negeri 4 Kota Bima ini punya ekstrakurikuler baru gitu. Jadi yang kayak oh ternyata SMA 4 tuh kayak yang punya yang baru gitu ya dari sekolah-sekolah yang lain. Apalagi SMA Negeri 4 Kota Bima ini udah dikenal di banyak kalangan remaja di Kota Bima ini bahwa kalau kita semakin maju lagi atau kan kita kalau memperkenalkan atau edukasi itu jaraknya itu atau apa maksudnya tempat kita dalam edukasi itu kan mungkin cuma di sekolah aja kan. Tapi bisa juga kita edukasi keluar bahwa SMA 4 Negeri 4 Kota Bima ini punya yang kayak yang baru gitu. Oke, baik. Terima kasih. Wah, luar biasa diskusi kita ya. Jadi, pada prinsipnya nanti pada saat komunitas ini terbentuk, kita semua memiliki keberpihakan ya untuk terus berpartisipasi, kemudian mengambil bagian dalam itu ya sebagai siswa. Karena ini adalah cara kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan akhlak mulia. Oke, baik. Terima kasih, diskusinya menarik nih. Saya banyak hal yang bisa saya dapatkan dari anak-anak semua. Nanti kita diskusi lagi pada saatnya nanti. Oke, selamat kembali ke kelas masing-masing.